Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Ubaidillah dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, dan sebelah kanan saya Dendri Amin, Angkatan 7 Guru Penggerak, calon guru penggerak Kabupaten Tulang Bawang. kemudian sebelah kiri saya. Sore, perkenalkan saya Catur Haryanto, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tulang Bawang. Kami bertiga akan melaksanakan praktek coaching terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya akan berperan sebagai pengamat, kemudian Pak Dendri akan berperan sebagai coach, lalu Pak Catur akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ubay. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu nih Pak Ubay. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ubay. Betul nih. Gimana kabar Pak Ubay? Alhamdulillah sehat. Pak Catur gimana? Alhamdulillah sehat juga ini Pak Ubay. Oh iya Pak Ubay, ini maaf ini sebelumnya ya. Iya. Saya ganggu waktu Pak Ubay sebentar. Iya. Ini begini Pak Ubay. Tadi Pak Dendri itu menemui saya. Oh gitu ya. Terus beliau ini menghadapi sedikit permasalahan. Oh, Jadi beliau ada sedikit masalah dan Pak Dendri ini minta saya untuk jadi coach dari permasalahan tersebut. Nah, oleh sebab itu saya minta bantuan Pak Ubay iya. untuk menjadi pengamat atau observer dari kegiatan coaching yang nanti akan kamu lakukan Pak Ubay. Oke. Ya, baik Pak Catur. Pada intinya sih saya tidak berkeberatan ya, untuk menjadi pengamat dalam kegiatan praktek coaching yang akan Pak Catur lakukan untuk membantu Pak Dendri dalam menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Tapi sebelumnya mohon maaf nih Pak Catur. Pak Catur sudah menyiapkan apa untuk proses coachingnya? Ya, saya sudah menyiapkan rubrik yang berdasarkan alur tirta Pak Ubay. Oke. Proses coachingnya nanti. Jadi Pak Catur sudah menyiapkan ininya ya, rubrik penilaian dengan alur tirta ya. Iya. Di coaching itu kan ada 3 kompetensi tuh. Iya. Ada apa aja kompetensi yang Ya, jadi sebetulnya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu. Jadi kompetensi mendengarkan secara aktif, secara penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang Pak Catur ingin kembangkan? Kalau secara spesifiknya, saya ingin berusaha mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, saya berusaha menggali supaya Pak Dendri itu nanti bisa bercerita dengan sejujurnya permasalahannya seperti apa, dan tidak merasa terbebani. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya, Iya. yang khususnya ingin Pak Catur kembangkan Iya. dalam kegiatan coaching nanti. Nah, kira-kira nih Pak Catur, indikatornya apa sih sehingga Pak Catur bisa mencapai kompetensi
mengajukan pertanyaan berbobot tersebut. Ya. Jadi setelah melakukan proses coaching ini nanti, saya berharap Pak Dendi itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi bisa menemukan solusi ya, dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi harapan Pak Catur bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan indikasi bahwa Pak Dendi itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan mengembangkan dirinya. Iya. Baik Pak Catur, kita akan bertemu kira-kira kapan rencananya Pak Catur mau coachingnya? Ya, tadi saya dengan Pak Dendi itu sepakat nanti ketika jam istirahat. Jam istirahat. Karena kalau di jam pelajaran kan nanti Mengganggu ya. Baik Pak Catur, saya juga akan menyediakan waktu sesuai dengan rencana Pak Catur dan Pak Dendi untuk melakukan coaching. Baik Pak Catur, ya. Ya, terima kasih Pak Ubay ya. Mari Pak Catur ya. Sampai jumpa lagi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Dendi. Bagaimana kabar Pak Dendi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat Pak Dendi. Pak Dendi, kalau boleh tahu, kira-kira Pak Dendi ini mau mendiskusikan atau membicarakan hal apa ya dengan saya? Iya Pak. Jadi terima kasih sebelumnya Pak Catur sudah meluangkan waktu. Jadi saya ada permasalahan di mana saya sebagai wali kelas yang saya wali kelas tahun ajaran ini mendapati bahwa satu semester kemarin itu kehadiran siswa rendah. Kemudian ada laporan juga bahwa banyak siswa yang bolos, dalam artian dia berangkat dari sekolah kemudian tidak sampai sekolah. Orang tuanya ada yang berbicara seperti itu karena berangkat dari rumah kok dari sekolah banyak apa dilihat di rapot itu apa, setelah diteliti ternyata tidak sampai itu. Kemudian juga ada beberapa hal yang lain, terutama kehadiran yang ada bolos, kemudian kehadiran yang minim, ditambah juga perilaku siswa kelas 10 ini yang bisa dikatakan apa cukup lah, dikatakan baik enggak, tapi lebih kepada cukup. Iya. Jadi siswa di kelas Pak Dendi ini ada beberapa siswa yang suka bolos ya Pak. Jadi dari rumah itu berangkat tetapi tidak sampai ke sekolah. Jadi terus selain itu juga ada siswa yang kalau hadir itu nggak ngasih keterangan gitu ya. Jadi tingkat kehadiran siswanya itu ternyata kurang lah ya. Terus selain itu juga perilaku dari murid-muridnya itu masih bisa dikatakan cukup ya Pak, belum baik ya. Jadi nah dari hal tersebut kira-kira nih apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita nanti, obrolan kita nanti? Saya ngobrol dan Pak Catur, ini harapan saya permasalahan yang saya hadapi itu ada solusinya. Jadi bagaimana siswa itu bisa berkelakuan baik, bagaimana siswa itu tidak bolos lagi,
kemudian tingkat kehadiran yang bagus gitu Pak, jadi absensinya nggak kotor seperti semester kemarin, banyak yang apa, kemudian sedikit-sedikit izin sakit seperti itu Pak. Pokoknya gitu. Ya, jadi eh, Pak Dendri ini menemukan kendala. Nah, kendala-kendala yang Bapak hadapi itu ada nggak selain anak yang hadirnya minim atau perilaku yang kurang, masih ada lagi nggak Pak kendala-kendala Ya. seperti itu? Karena perilaku yang perilaku yang kurang baik, kehadiran yang minim, suka membolos, ini akibatnya adalah pada nilai di rapot yang rendah, dalam artian ya tidak, bukan B ya, lebih banyak C, atau ada juga yang D seperti itu ya. Dalam, kalau kita membandingkan dengan kelas lain, kelas saya ini ya penilaiannya buruk, berarti begitu di mata guru-guru mata pelajaran seperti itu. Iya. Jadi dengan hal tersebut akhirnya hasil belajar siswa ini rendah ya Pak ya, bisa Iya. dianggap rendah ya, nggak sesuai dengan harapan Bapak itu. Betul. Nah terus selama ini apa nih yang sudah Bapak lakukan untuk menindaklanjuti hal itu? Ya, jadi itu yang saya alami di semester ganjil kemarin. Kemudian saya melihat ini sebagai suatu permasalahan. Begitu, langkah pertama yang saya ambil adalah, begitu bagi rapot Pak di semester ganjil kemarin, saya membuat undangan untuk wali murid, orang tua murid. Jadi yang mengambil rapot adalah harus orang tua atau wali murid. Nah, kemudian saya buat grup WA orang tua murid di kelas saya, dengan saya di dalamnya. Nah, harapannya saya bisa menginformasikan kehadiran siswa setiap hari kepada orang tua murid. Jadi setiap hari absensi, misalnya hari ini siapa saja yang apa, siapa saja yang izin, yang sakit, itu saya buat di grup WA, saya informasikan kepada orang tua murid seperti itu. Ya. Jadi Pak Dendri itu sebetulnya sudah melakukan hal-hal seperti itu ya. Ya, Mengundang wali itu murid. Sudah diundang ya wali muridnya ya sebetulnya. Terus membuat grup WA untuk menginformasikan ke orang tua tentang perilaku dan hal-hal yang terjadi terhadap anaknya ya. Ya, betul. Nah, ternyata masih perilakunya masih seperti itu. Nah, kira-kira nih ya, kira-kira dengan permasalahan itu Pak Dendri mau melakukan hal seperti apa Pak Dendri? Ya, setelah langkah awal saya membuat grup WA, kemudian langkah selanjutnya saya mulai mengkomunikasikan dengan teman-teman sejawat, guru mata pelajaran. Saya menanyakan bagaimana perkembangan si A, si B, seperti itu, dengan teman-teman sejawat guru mata pelajaran, kemudian dengan guru BK, selanjutnya dengan kepala sekolah, mungkin dalam hal ini melalui wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi saya selalu berkoordinasi semenjak masuk semester genap ini tentang keadaan siswa, perkembangannya bagaimana, baik perilaku, kehadiran maupun penilaian. Bagus, rencana yang luar biasa itu Pak. Ya. Rencana yang sangat-sangat matang, sangat bagus sekali. Pak Dendri akan mengkomunikasikan dengan teman sejawat, mapel, dengan BK dan khususnya dan siswaan. Nah, menurut Pak Dendri ini kira-kira
siapa yang akan terlibat dalam kegiatan itu Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan mulai dari bawah. Saya sebagai wali kelas sudah memanggil perangkat kelas. Di sini ada ketua kelasnya Pak, wakilnya. Kami mulai berkoordinasi dari bawah, jadi mulai menginformasikan. Jadi saya minta kepada perangkat kelas untuk menginformasikan hal-hal apa yang terjadi, hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas setiap harinya, hal-hal yang dianggap nyeleneh lah gitu, tidak seperti biasa, tidak lazim. Kemudian saya tadi dengan berkomunikasi, berkolaborasi, koordinasi juga dengan guru mata pelajaran yang lain, dengan guru BK, dengan wakil kepala sekolah bidang siswaan, termasuk juga dengan kepala sekolah, dan pada akhirnya saya informasikan juga perkembangan siswa, nilai siswa itu melalui grup WA yang ada, yang berisi tentang orang tua siswa. Seperti itu Pak yang saya lakukan. Ya. Jadi yang akan Bapak libatkan dalam rencana Bapak itu perangkat kelas ya, dari ketua kelas dan sebagainya, di mana nanti mereka bisa menginformasikan tentang perilaku dan hal-hal yang terjadi atau kehadiran teman-temannya di dalam kelas itu. Terus Bapak juga akan berkolaborasi dengan BPK ya, dengan mata siswa, teman sejawat dan yang lainnya. Berikutnya juga Bapak akan berkoordinasi dengan orang tua siswa. Luar biasa sekali. Pak Henry, ini sudah sangat-sangat luar biasa rencana yang akan Pak Henry lakukan. Mudah-mudahan apa yang Pak Henry rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kira-kira ada lagi nggak nih yang ingin dibicarakan Pak Henry? Ya, saya intinya seperti itu Pak, tentang siswa. Jadi jujur saja, selama tahun ajaran ini diberikan tanggung jawab di kelas ini adalah hal yang bukan terbebani, tapi menjadi pemikiran tersendiri gitu. Jadi biasanya kalau saya di kelas-kelas sebelumnya itu tidak sesulit ini menangani siswa, tapi untuk tahun ini saya tidak tahu apakah karena imbas corona yang sebelumnya luring, nggak belajar berapa tahun, tiba-tiba di SMK 2 tahun hanya belajar di SMP 1 tahun, tiba-tiba di SMK, sehingga lupa dengan adab atau tata cara di sekolah. Jadi bagus sekali nih ya rencana yang sudah Bapak siapkan, step-stepnya juga sudah Bapak jelaskan. Terus kira-kira kapan nih rencana itu akan dilaksanakan? ya, sejujurnya grup orang tua wali murid itu sudah terbentuk, kemudian berkomunikasi itu sudah mulai jalan. Hanya kemudian dengan orang tua murid yang berkomunikasi intensif itu yang dulu Pak. Jadi hanya sebatas informasi absensi hari ini siapa-siapa, tapi belum berkomunikasi secara intensif. Ya, jadi kalau ditanyakan sampai sejauh mana, ya baru itu pembuatan grup kelas wali murid dengan menginformasikan, dan selanjutnya saya akan mulai lagi mengisikan kelas saya, berkomunikasi dengan guru mata pelajaran, berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran, guru BK, termasuk orang kesiswaan dan orang tua siswa. Oh iya. Jadi luar biasa sekali rencana Pak Henry ini. Kira-kira masih ada lagi? Ya, saya kira seperti itu yang saya lakukan. Cukup ya Pak ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, tidak ada yang ingin Bapak sampaikan lagi, saya kira diskusi kita
tetapi perlu saya ingatkan kembali, nanti setelah aksi atau rencana aksi yang Bapak laksanakan itu, kita bisa bertemu kembali, kita bisa ngobrol kembali, sharing, diskusi bagaimana hasilnya. Kalau tadi ditanyakan kapan gitu ya, saya paling enggak bulan-bulan ini lah. Artinya bulan depan mungkin kita sudah bisa ngobrol lagi tentang perkembangannya bagaimana, apakah ada tip apa keberhasilannya atau bagaimana, nanti saya kembali menghubungi ada terus ngobrol-ngobrol gitu. Iya, oke Pak Dendri, bagus sekali kalau itu saya rasa cukup ya, ya. Terima kasih. Baiklah, selamat bertemu lagi setelah kejadian. Ya, Pak Dendri ya. Ya. Ya, baiklah Pak Catur dan Pak Dendri tadi sudah melakukan praktik coaching. Di sesi kali ini saya akan menanyakan kepada Pak Catur. Nah, dari kompetensi yang ingin Pak Catur kembangkan dalam praktik coaching tadi, yaitu berupa pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ingin saya tanyakan, apakah kompetensi itu sudah Pak Catur kuasai, dan apa indikatornya dari kegiatan coaching tadi? Baik, Pak Uban. Dari indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi itu dengan menyampaikan pertanyaan yang berbobot, ya. Artinya dengan menyampaikan pertanyaan berbobot, akhirnya Pak Dendri itu bisa mengungkapkan permasalahan yang beliau hadapi, bercerita dengan sejujurnya kepada saya. Terus kita ngobrol, saya gali, saya identifikasi, saya pahami tujuannya sampai rencananya, sampai akhirnya Pak Dendri itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Pak Dendri hadapi. Salah satunya ya diantaranya Pak Dendri itu akan melakukan kegiatan mengkomunikasikan permasalahannya itu dengan teman sejawat, kepala sekolah, dengan wali murid, dan membuat grup WA yang nantinya bisa menginformasikan tentang tingkat kehadiran peserta didiknya dengan orang tuanya. Jadi sudah tergambar dengan nyata dan jelas gitu ya, apa yang Pak Catur tanyakan. Itu artinya Pak Catur sudah bisa mencapai apa yang menjadi harapan Pak Catur, yaitu mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya. Jadi mohon maaf Pak Catur, saya izin mau menyampaikan catatan saya nih Pak Catur, tadi dari apa yang sudah Pak Catur dan Pak Dendri lakukan tadi mengenai praktek coaching. Saya juga sudah melakukan pengamatan dan mencatat nih. Yang pertama, untuk masalahnya itu sudah disampaikan oleh Pak Dendri dengan sangat jelas, yaitu kehadiran siswa yang rendah, kemudian ada siswa yang suka membolos, lalu perilaku siswa yang masih masuk kategori cukup ya, jadi bisa dikatakan belum baik. Kemudian harapan Pak Dendri tadi sudah disampaikan, yaitu supaya siswanya hadirannya meningkat, kemudian tidak ada yang bolos lagi, lalu perilakunya semakin membaik. Kemudian tadi Pak Catur juga sudah mengidentifikasi, tadi sudah melakukan identifikasi mengenai poin-poin apa saja yang menjadi pertanda atau peristiwa-peristiwa yang mengiringi
masalahnya Pak Dendri tadi, misalnya nilai rapornya rendah, kemudian perilakunya banyak melanggar tata tertib, ya. Kemudian Pak Catur juga sudah melakukan menanyakan rencana-rencana apa saja yang akan Pak Dendri lakukan. Lalu Pak Dendri juga sudah menyampaikan dengan sangat jelas, Pak Dendri akan membuat undangan kepada orang tua atau kepada wali, kemudian akan membuat grup WA sebagai sarana komunikasi terhadap orang tua, kemudian akan berkomunikasi secara aktif kepada orang tua. Lalu Pak Catur juga sudah menanyakan tanggung jawab siapa nih rencana tersebut. Pak Dendri juga sudah sangat jelas menyampaikan ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, kemudian ada wakil kesiswaan, ada guru BK, ada orang tua, bahkan sampai ke kepala sekolah. Nah, ini menurut saya ini sudah sangat baik sekali nih Pak Catur sudah melakukan alur tirta dalam proses coaching. Selain itu juga saya melihat sudah ada menerapkan cara berpikir coaching atau paradigma berpikir coaching. Ada keterbukaan, ada kemitraan, kemudian ada kehadiran secara penuh, kemudian aktif, dan pertanyaan-pertanyaannya sudah berbobot seperti itu Pak Catur. Lalu berdasarkan catatan saya juga tadi, Pak Catur juga sudah mendengarkan dengan rasa. Artinya perasaan Pak Dendri sebelum dan setelahnya mungkin sudah berbeda ya Pak. Sebelumnya mungkin bingung mencari solusi. Nah sekarang kalau setelah berdiskusi dengan Pak Catur sudah ada solusi. Lalu tadi disampaikan mungkin maksudnya tadi siswa belajar luring itu mungkin maksudnya daring Pak ya. Ya karena kaitan sama COVID, kalau saya sudah mendengar COVID berarti sudah terdengar daring nih, dalam jaring. Mungkin seperti itu ya Pak. Itu. Kemudian apalagi nih Pak Catur indikator kompetensi yang ingin Pak Catur kembangkan tadi selain mengajukan pertanyaan berbobot. Selain mengajukan pertanyaan berbobot, saya ini ingin mendengarkan secara aktif. Jadi artinya ketika ada orang lain yang berbicara dengan kita mendengarkan secara aktif itu bukan berarti kita diam saja fokus mendengarkan Pak. Iya. Jadi bisa terjadi komunikasi dua arah. Jadi memanusiakan manusia Pak. Iya. Jadi yang berbicara dengan kita, yang ngobrol dengan kita, diskusi dengan kita itu merasa betul-betul bahwa dirinya itu dianggap ada, dan dengan seperti itu komunikasi bisa berjalan dengan bagus, unek-unek atau permasalahannya itu bisa dijelaskan secara gamblang dan akhirnya kan kami bisa santai, enjoy melakukan kegiatan diskusi. Luar biasa nih Pak Catur praktek coachingnya Pak Dendri juga sama-sama sudah menguasai. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian praktek coaching yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.